Pada kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai nilai tukar uang dalam stabilitas nilai uang internasional. Nilai tukar merupakan indikator ekonomi yang sangat penting dalam mencerminkan daya beli mata uang domestik terhadap mata uang asing dan berperan dalam perdagangan, investasi, serta stabilitas ekonomi. Dalam sistem konvensional, terdapat berbagai mekanisme seperti nilai tukar tetap, mengambang, dan mengambang terkendali. Namun, fluktuasi yang tinggi sering menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Berbagai upaya stabilisasi dilakukan, termasuk intervensi bank sentral dan kebijakan moneter. Sementara itu, dalam Islam, nilai tukar harus mencerminkan nilai intrinsik tanpa spekulasi ataupun riba. Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan global. Maka dari itu, dengan latar belakang berikut, kami akan membahas lebih lanjut mengenai nilai tukar konvensional dan juga nilai tukar Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori dari nilai tukar konvensional. Yang mana nilai tukar konvensional ini mencerminkan harga pertukaran antara mata uang satu dengan yang lainnya, yang digunakan dalam transaksi seperti perdagangan internasional, turisme, investasi, dan aliran uang antar negara. Nilai tukar ini dapat ditentukan oleh pemerintah atau oleh interaksi pasar dan kebijakan pemerintah. Nilai tukar juga dapat dicatat sebagai transaksi spot atau transaksi di muka, yang menggambarkan perbedaan biaya pinjaman dalam mata uang terkait. Selanjutnya ada teori nilai tukar konvensional. Yang pertama itu purchasing power parity. Teori ini menyatakan bahwa harga barang yang dapat diperdagangkan harus sama di semua negara setelah disesuaikan dengan nilai tukar. Dengan asumsi tidak ada biaya transaksi, transportasi, atau hambatan perdagangan. Jika terjadi perbedaan harga, nilai tukar akan menyesuaikan hingga seimbang. Nah, berikut ini ada persamaan paritas daya beli, yang terdiri dari P sama dengan E, P aksen, di mana P itu adalah tingkat harga domestik, P aksen itu tingkat harga luar negeri, dan E itu nilai tukar uang. 2. Kebijakan nilai tukar uang. Mata uang asing dapat digunakan untuk membeli barang luar negeri atau aset finansial seperti saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Misalnya, jika nilai tukar Singapore dollar itu sama dengan Rp5.000, maka Rp1.000 itu sama dengan 0,0002 Singapore dollar. Semakin tinggi harga Singapore dollar, semakin rendah nilai rupiah, dengan perdagangan melibatkan negara, domestik, dan asing. Bank sentral adalah salah satunya institusi yang dapat mengubah penawaran mata uangnya. Bank sentral dapat memilih dua rezim kebijakan nilai tukar. Yang pertama itu fixed exchange rate regime, di mana otoritas keuangan menetapkan nilai tukar tetap. Yang kedua itu flexible exchange rate regime, di mana nilai tukar ditentukan oleh keseimbangan pasar. Yang ketiga, fixed exchange rate regime. Dalam sistem nilai tukar dipagu, bank sentral menetapkan nilai tukar tertentu dan melakukan intervensi dengan membeli atau menjual mata uang asing sesuai kebutuhan pasar. Jika cadangan devisa menurun drastis, bank sentral dapat melakukan devaluasi atau revaluasi untuk menyesuaikan nilai tukar. Sistem ini membatasi kendali bank sentral karena hanya dapat mengontrol nilai tukar atau penawaran uang, tetapi tidak keduanya sekaligus. Selain itu, jika nilai tukar ditetapkan berbeda untuk berbagai keperluan, dapat terjadi arbitrase, di mana individu memanfaatkan perbedaan harga untuk memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dapat memicu munculnya pasar gelap. Yang keempat itu flexible exchange rate regime. Sebagian besar negara kini menggunakan rezim nilai tukar mengambang, di mana bank sentral mengatur penawaran uang melalui pembelian atau penjualan aset. Intervensi dalam pasar mata uang terbagi menjadi dua, yaitu unsterilized intervention, yang membiarkan perubahan penawaran uang domestik, dan sterilized intervention yang mencegah perubahan tersebut. Bank sentral sering melakukan intervensi untuk melindungi kepentingan berbagai pihak, seperti wisatawan atau peminjam dalam mata uang asing, karena depresiasi mata uang domestik dapat meningkatkan beban utang mereka. Dalam teori neoklasikal, tingkat harga suatu negara dapat berubah karena perubahan penawaran uang atau faktor lain seperti kebijakan fiskal, teknologi, perang, atau cuaca. Kenaikan penawaran Indonesian rupiah akan menyebabkan depresiasi rupiah, sedangkan kenaikan penawaran mata uang asing akan menyebabkan apresiasi rupiah. Jika penawaran uang meningkat signifikan, maka akan terjadi inflasi. Lonjakan harga yang tajam akibat penurunan permintaan uang dan depresiasi nilai tukar disebut exchange rate overshooting, yang menjelaskan pergerakan nilai tukar yang tajam dari hari ke hari. Tingkat harga dan nilai tukar menyesuaikan dalam jangka panjang, di mana kenaikan output domestik
menyebabkan apresiasi mata uang, sementara kenaikan output asing memicu depresiasi. Di pasar valuta asing, Indonesia rupiah dapat ditukar dengan Singapore dollar di pasar spot atau melalui kontrak berjangka yang mencerminkan ekspektasi harga masa depan. Agar dapat diperdagangkan, harga kontrak berjangka harus sesuai dengan harapan pasar. Nah, berikut ini ada grafik yang menggambarkan dampak lonjakan penawaran uang terhadap suku bunga dalam konteks teori ekonomi moneter. Jadi pada grafik yang pertama ini peningkatan penawaran uang ditunjukkan dengan pergeseran dari M1 ke M2 yang mencerminkan lonjakan likuiditas dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan perubahan pada grafik kedua yang menunjukkan pergeseran suku bunga. Awalnya suku bunga berada pada tingkat I1, tetapi ketika penawaran uang meningkat pada waktu T0, suku bunga turun drastis ke I2 akibat melimpahnya uang dalam sistem keuangan. Namun dalam jangka panjang suku bunga mulai naik kembali meskipun tidak langsung kembali ke posisi awal, yang mana ini mencerminkan adanya penyesuaian di pasar. Fenomena ini berkaitan dengan konsep exchange rate overshooting, di mana kelonjakan penawaran uang dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar secara tajam sebelum akhirnya kembali stabil sesuai dengan ekspektasi pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran uang dan nilai tukar dalam jangka pendek. Analisis penentuan nilai tukar uang dalam konteks ini berfokus pada jangka pendek, karena dalam jangka panjang, faktor-faktor ekonomi seperti tingkat harga dan faktor produksi akan menyesuaikan diri untuk mencapai tingkat penuh dalam penggunaan tenaga kerja atau full employment. Nah, berikut ini terdapat grafik keseimbangan nilai tukar uang terhadap tingkat suku bunga dan nilai tukar. Equilibrium atau keseimbangan dari pasar pertukaran yang ada pada titik 1, di mana expected return rupiah dari deposito IDR dan deposito SGD adalah sama. Grafik ini menunjukkan bagaimana keseimbangan mencari nilai tukar uang ditentukan dalam pasar pertukaran uang asing dengan tingkat suku bunga tertentu dan ekspektasi tentang nilai tukar di masa depan. Yang selanjutnya, yaitu ada sistem nilai tukar. Nah, yang pertama itu ada sistem nilai tukar tetap atau Fixed Exchange Rate System. Dalam sistem ini, pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar mata uangnya pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Untuk menjaga nilai tukar tetap stabil, bank sentral akan melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli atau menjual mata uang asing sesuai kebutuhan. Sistem ini memberikan kepastian dalam perdagangan internasional, namun memerlukan cadangan devisa yang besar untuk mempertahankannya. Lalu yang kedua, sistem nilai tukar mengambang atau Floating Exchange Rate System. Pada sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu melalui interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Nilai tukar dapat berfluktuasi setiap saat sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Keuntungan dari sistem ini adalah fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, namun dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku perdagangan internasional. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sistem nilai tukar mengembang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate System, di mana sistem ini merupakan kombinasi antara sistem tetap dan mengembang. Meskipun nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, bank sentral dapat melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar jika terjadi fluktuasi yang dianggap berlebihan atau mengganggu stabilitas ekonomi. Intervensi ini biasanya dilakukan dengan menetapkan batas atas dan batas bawah nilai tukar yang diperbolehkan. Yang selanjutnya, yang B, saya akan menjelaskan tentang teori nilai tukar Islam, di mana teori ini menurut Islam dapat dikatakan menganut sistem managed floating, di mana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan kebijakan sendiri, karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar, kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Dalam teori nilai tukar Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama skenario nilai tukar uang menurut Islam. Perubahan harga yang terjadi di dalam negerinya itu yaitu ada natural exchange rate fluctuation dan human error exchange rate fluctuation. Yang kedua itu ada perubahan harga yang terjadi di luar negeri, ada non-agrarian dan agrarian.
Yang kedua itu, teori nilai tukar membahas tentang kestabilan nilai tukar dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum Perang Dunia Pertama, sistem nilai tukar internasional menggunakan standar emas atau gold standard, di mana transaksi antar negara dikonversi ke emas dalam Islam. Nilai tukar berstandar dinar atau emas dan dirham atau perak dianjurkan karena emas memenuhi makiat al-syariah, tidak berpengaruh inflasi sesuai dengan ajaran di dalam agama Islam. Yang hadits Rasulullah mengajarkan bahwa emas dan perak sebagai mata uang hanya boleh ditukarkan dengan jumlah yang sama, dan jika berbeda jenis bisa diukur sesuai dengan kurs pasar secara tunai atau spot. Fatwa Dewan Nasional Syariah menyebutkan bahwa memperoleh jual beli mata uang asing secara spot dengan syariah tidak untuk spekulasi dan kebutuhan transaksi atau simpanan, di mana serta transaksi mata uang atau jenis nilai fluktuasi secara tunai. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pembahasan nilai tukar menurut Islam akan dibagi menjadi dua skenario, yaitu skenario pertama di mana terjadi perubahan-perubahan harga di dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang atau faktor luar negeri yang dianggap tidak berubah atau berpengaruh. Yang skenario kedua di mana terjadi perubahan-perubahan harga di luar negeri atau faktor di dalam negeri dianggap tidak berubah atau berpengaruh. Kebijakan nilai tukar dalam Islam mengikuti sistem minutes floating, di mana nilai tukar ditentukan oleh pasar, namun pemerintah dapat berinvestasi jika ada gangguan pada keseimbangan pasar. Dengan demikian, nilai tukar yang stabil merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu perubahan harga terjadi dalam negeri. Ada 2 poin dalam materi ini. Yang pertama, natural exchange rate fluctuation. Nah, dalam poin ini ada 2 pembagian. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif atau AD. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif atau AS. Selanjutnya, poin kedua tentang human error exchange rate fluctuation. Terdapat 3 pembagian dalam poin ini. Yang pertama, corruption and bad administration. Korupsi dan administrasi yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya misal fluctuation of resources serta markup yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya dalam proses produksinya. Yang kedua, excessive tax. Pajak penjualan yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut. Secara agregatif, tingkat harga-harga akan mengalami kenaikan. Yang ketiga, excessive signature rate. Pencetak full bodied money atau 100% reserve money tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Selanjutnya, inflasi itu sendiri dikatakan sebagai tax on holding money karena menyebabkan orang-orang menjadi tidak ingin untuk memegang uang karena uang menjadi semakin menyusut nilainya. Akibatnya, permintaan akan uang menurun. Misalnya, inflasi di Indonesia akan memicu penurunan permintaan uang yang dapat digambarkan melalui perubahan kurva permintaan uang. Dapat kita lihat pada kurva di samping, kontraksi terhadap kurva permintaan uang akan mengakibatkan rate of return dari IDR turun sehingga selanjutnya nilai tukar depresiasi IDR terhadap SGD. Materi selanjutnya yaitu perubahan harga terjadi di luar negeri. Ada 2 poin dalam materi ini. Poin pertama yaitu non-ignorant atau non-manipulation change. Disebut sebagai non-ignorant atau non-manipulation change adalah karena perubahan yang terjadi bukan disebabkan oleh manipulasi yang dimaksud untuk merugikan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Bank Indonesia mengurangi dampak depresiasi IDR ini dengan menjual cadangan devisa SGD miliknya melalui 2 jenis intervensi. Yang pertama, Sterling Intervention. Bank Indonesia menjual SGD tetapi tidak menambah jumlah IDR yang beredar sehingga tidak mempengaruhi penawaran uang dalam negeri. Yang kedua, Unsterlizer Intervention. Bank Indonesia menjual SGD dan menambah jumlah IDR yang beredar yang akan mempengaruhi penawaran uang dalam negeri. Poin selanjutnya yaitu ignorant atau manipulation change adalah karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dimaksud untuk merugikan pihak lain. Nah teman-teman, dari penjelasan yang udah dijelasin tadi, kalian udah paham belum terkait nilai tukar konvensional dan juga nilai tukar Islam?
Mungkin dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam, nilai tukar memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi suatu negara. Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, keduanya menyoroti pentingnya kebijakan yang tepat dalam menjaga keseimbangan nilai tukar. Dalam ekonomi Islam, lebih menekankan pada aspek moral dan keadilan dalam mekanisme nilai tukar, sementara ekonomi konvensional lebih berfokus pada mekanisme pasar dan kebijakan moneter. Dengan pemahaman yang baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video.